Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Jalanto Wibowo. Di sini saya akan melakukan review buku. Ada 3 buku nantinya yang akan saya review di sini. Pertama-tama ada buku Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia jilid 3. Ada buku Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi, dan juga ada buku Bilik-bilik Pesantren. Nah, ketika buku ini saya dapatkan dalam bentuk soft file. Nah, review buku ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Masyarakat Islam. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat menonton. Nah, untuk pertama-tama kita akan mereview buku yang berjudul Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia jilid 3. Buku ini diterbitkan oleh Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2015 dengan 619 halaman. Nah, buku ini berisikan tentang institusi dan gerakan yang lahir dari agama Islam. Ditulis menjadi 9 bab. Institusi yang ditulis dalam buku ini mulai dari pendidikan pesantren dan pendidikan-pendidikan yang ada di sekolah seperti madrasah, sekolah Islam, sampai pada PTIN, dan dijelaskan bagaimana perjalanan dari IAIN menjadi STAN dan akhirnya menjadi UIN. Buku ini cukup unik karena pada bagian awal sebelum masuk ke bab penjelasan dipaparkan kronik berkembangnya agama Islam dari masa kekuasaan dinasti Tang di Tiongkok sampai pada tahun 2013 waktu Kiai Qasim yang dulunya sering diminta memberikan pengajian rutin di lingkungan Istana Negara yang diselenggarakan oleh keluarga Soeharto setiap 1 bulan itu 2 kali. Nah, mengenai salah satu institusi atau lembaga pendidikan yang dijelaskan dalam buku ini adalah pesantren. Ada 2 pendapat mengenai istilah pesantren yang disebutkan dalam buku ini. Pertama, istilah pesantren berasal dari kata santri. Nah, ini berasal dari bahasa Tamil yang mempunyai arti guru mengaji. Kemudian ada juga pendapat yang menyebutkan istilah pesantren berasal dari kata sastri. Ini dari bahasa India yang memiliki arti orang yang tahu atau ahli dalam buku-buku suci agama Hindu. Kemudian dalam buku ini disebutkan bahwasanya sebutan pesantren sampai tahun 1960 lebih banyak digunakan di Pulau Jawa dan Madura. Sedangkan di pulau lainnya ada yang penyebutannya sama, ada juga yang berbeda. Seperti di daerah Minangkabau menggunakan istilah surau, dan di wilayah Aceh Darussalam menggunakan istilah daya. Pesantren bukan satu-satunya lembaga pendidikan tradisional. Di sini ada juga yang dilaksanakan di masjid, di rumah seorang ustadz yang mungkin telah kita dengar sehari-hari, yaitu istilah pengajian, di mana materi yang diajarkan adalah membaca Al-Quran dan juga tentang tata cara sholat dan bersuci. Namun relatif sederhana dibandingkan di pesantren yang digunakan dalam melaksanakan kewajiban beribadah sehari-hari. Bahkan dalam buku ini juga terdapat penggambaran suasana pengajian yang berlangsung, diambil dari tulisannya Seno Gorgonje, dan di buku ini dituliskan juga dalam bahasa Belanda dan juga disertai terjemahannya juga. Di buku ini juga dijelaskan bahwa biasanya pesantren tidak tergantung dari besarnya luas atau bangunan dari pesantren, tetapi pengaruh dari unsur yang paling menonjol adalah unsur kiai atau pendiri pesantren yang memiliki karisma baik dari segi ilmu pengetahuan atau juga kemampuan manajerialnya. Namun apabila diamati perkembangan pendidikan Islam di Indonesia khususnya sejak masa Orde Baru, konsep pesantren dengan 5 unsurnya tersebut mengalami pergeseran. Disebutkan dari buku ini, dari segi gelar kiai sebelumnya sebutan kiai itu selalu terkait dengan lembaga pesantren. Namun setelah Orde Baru banyak pendapat tokoh mendapat
gelar kiai meskipun tidak pernah memimpin atau mengelola pesantren. Kemudian buku ini juga menjelaskan gerakan-gerakan yang ada di Indonesia, gerakan Islam utamanya. Dan untuk gerakan Islam Indonesia salah satunya yang disebutkan di sini adalah Sufisme. Dijelaskan bahwa Sufisme di sini memiliki peranan penting dalam proses awal penyebaran Islam di Nusantara. Mengapa bisa seperti itu? Karena corak ajarannya yang fleksibel. Mereka membuat proses penerimaan Islam di Nusantara ini berlangsung dengan jalan damai, sehingga masyarakat lokal bisa menerima ajarannya dengan senang hati. Dijelaskan juga mengenai Sufisme dan gerakan tarekat di Indonesia. Dalam buku ini dijelaskan perbedaan dari tasawuf dan tarekat yang sulit dipahami oleh masyarakat awam secara etimologi. Nah, dalam buku ini dijelaskan bahwa Sufisme tasawuf ini sebagai doktrin yang umumnya ajarannya dimuat dalam bentuk tarekat. Nah, tarekat ini biasanya diasosiasikan dengan tasawuf. Nah, tujuannya dari setelah mendapatkan tarekat, nanti ia dapat menempuh jalan sufi atau tasawuf melalui jalan penyucian hati. Nah, dari buku ini cukup banyak menjelaskan mengenai pendidikan Islam dari yang tradisional sampai pendidikan Islam yang modern, dan juga gerakan-gerakan Islam dari awal hingga gerakan Islam, bahkan gerakan ekonomi Islam yang bisa kalian baca dalam buku ini. Sehingga buku ini cocok buat kalian yang ingin mengetahui mengenai pendidikan Islam maupun gerakan Islam. Nah, untuk buku kedua di sini ada buku yang berjudul Islamku, Islam Anda, Islam Kita, Agama Masyarakat Negara Demokrasi. Buku ini ditulis oleh Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita sebut dengan Gus Dur. Buku ini diterbitkan oleh The Wahid Institute pada tahun 2006. Buku ini menggambarkan mengenai perspektif Gus Dur dalam memandang Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, di mana dalam pemikirannya Gus Dur menolak terhadap formalisasi, ideologisasi, dan juga syariatisasi Islam. Bahkan Gus Dur melihat bahwa kejayaan Islam itu justru terletak pada kemampuan agama Islam untuk memberikan apresiasi kepada upaya kulturalisasi. Baik Gus Dur untuk menjadi muslim yang baik, seorang muslim kiranya perlu menerima prinsip-prinsip keimanan dan juga menjalankan ajaran Islam secara utuh, yang dimaksud di sini rukun Islam. Kemudian menolong mereka yang memerlukan pertolongan, menegakkan profesionalisme dan bersikap sabar ketika mendapat cobaan. Dalam buku ini dijelaskan bahwa bukanlah syarat untuk menjadi taat harus menerapkan sistem islamisasi secara formal. Menurut Gus Dur, dalam buku ini dijelaskan ideologisasi Islam mudah mendorong umat Islam kepada penafsiran tekstual yang radikal terhadap teks-teks keagamaan, dan itulah yang menyebabkan lahirnya Islam garis keras. Dalam bab 1 buku ini memuat mengenai pemikiran Gus Dur yang menolak terhadap negara Islam. Kesempurnaan sistem Islam sebagai agama tidak didasarkan pada kekuatan atau wewenang lembaga tertentu, melainkan pada akal manusianya terhadap kesadaran pluralistik yang harus dipelihara, bukan malah bersandar terhadap suatu lembaga tertentu. Seperti yang ketahui bahwasannya Indonesia tidak hanya berisikan agama Islam saja, melainkan berisikan berbagai agama yang dianut, sehingga apabila di Indonesia menerapkan negara Islam, yang timbul nantinya adalah sebuah perpecahan antar agama. Sehingga di sini melalui tulisannya Gus Dur berpikiran bahwasannya masyarakat Islam harus memerintahkan kewajiban agama dan mencegah larangannya dilakukan secara persuasif oleh tiap warga masyarakat yang beragama Islam yang merasa memiliki kemampuan. Kemudian ada juga pada bab 5 buku ini menyinggung masalah pendidikan, di mana poin yang menarik di sini adalah pendidikan Islam mempunyai banyak model pengajaran, dari pendidikan formal maupun non formal seperti pengajian dan lain sebagainya. Beragam jenis dan corak pendidikan Islam menjadikan masyarakat berpandangan sempit, di mana hanya memandang pendidikan formal sebagai institusi pendidikan Islam, sehingga hal tersebut akan melupakan sisi non formal dari pendidikan Islam itu sendiri. Nah, buku ini juga mengkritik mengenai pendidikan Islam yang formal tersebut. Kemudian terdapat juga penjelasan mengenai Arabisasi yang berkembang menjadi Islamisasi.
banyak aspek dari kaum muslimin yang dalam kehidupan sehari-harinya dinyatakan dalam simbolisme Arab, sehingga tanpa sadar Arabisasi disamakan dengan Islamisasi. Dapat kita lihat dari contoh-contoh yang ada dari aspek pendidikan menggunakan bahasa Arab sebagai nama, seperti fakultas yang menggunakan kata syariah untuk menggantikan nama hukum Islam, dan adab untuk sastra Arab, tarbiyah untuk pendidikan agama, sehingga seolah-olah kurang Islam apabila tidak menggunakan bahasa Arab. Padahal untuk menjadi Islam kita tidak harus menjadi orang Arab, karena kita lahir sebagai orang Indonesia dengan kultur yang ada di Indonesia. Nah, nanti kalian bisa baca di buku ini. Nah, buku ini mengajak kita untuk berpikiran ke depan dengan tidak memandang segala sesuatu dalam satu aspek saja, namun kita juga harus mengedepankan nilai-nilai toleransi, sehingga buku ini sangat membantu untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap nilai-nilai keislaman yang membumi, yang rahmatan lil alamin. Dan selanjutnya buku yang ketiga ini ada buku yang berjudul Bilik-bilik Pesantren, ditulis oleh Nurholis Majid. Buku ini diterbitkan oleh Paramadina pada tahun 1997 dengan jumlah halaman 102 halaman. Buku Bilik-bilik Pesantren ini berisikan pemikiran dari Cak Nur mengenai pesantren yang tersebar di berbagai media, kemudian dibukukan oleh penerbit Paramadina. Buku ini berasal dari tulisan Cak Nur sekitar tahun 1970-an dan berhasil dibukukan utuh pada tahun 1997. Buku ini membahas tentang pesantren, dimulai dari kondisi pesantren, kiprah pesantren, dan juga masalah-masalah yang dihadapi di lingkungan pesantren. Dari kata pengantar dari buku ini ditulis oleh Azumardi Azra cukup menarik. Dijelaskan mengenai kontinuitas dan perubahan yang ada di pesantren. Pada bagian pengantar ini nantinya kalian akan mendapatkan materi tentang modernisasi pendidikan dan pesantren. Dijelaskan sedikit bahwa modernisasi pendidikan di Indonesia tidaklah bersumber dari kaum muslim, melainkan dibenarkan oleh kolonial Belanda, dan pada akhirnya mempengaruhi sistem pendidikan Islam. Selain itu, dalam pengantar yang diberikan juga menyebutkan mengenai ekspansi pesantren, yang bisa dilihat pertumbuhan pesantren yang semula hanya sebagai sistem pendidikan tradisionalis Islam ini menjadi lembaga pendidikan urban, seperti kemunculan pesantren di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan di daerah lainnya juga. Dalam bab pertama buku ini, penulis mencoba meluruskan kembali tujuan dari pendidikan pesantren yang menurutnya harus diperhatikan lagi dengan harapan tradisi-tradisi keagamaan dapat bertahan. Buku ini juga terdapat sebuah kritikan terhadap pesantren dari segi kurikulumnya yang tidak memberi tempat terhadap pengembangan ilmu-ilmu sosial, dengan ditandai dengan minimnya pelajaran umum yang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Kemudian dalam buku ini juga memuat perkara pola pergaulan dalam pesantren dan unsur-unsur pembentuk pesantren itu sendiri, seperti istilah santri, kiai, ngaji, dan lain-lain. Penulis melihat bahwasanya pelajaran pesantren membutuhkan proses yang panjang karena sistem pengajian yang harus menerjemahkan terlebih dahulu. Sini ada dua macam pengajian dijelaskan dalam buku ini. Pertama ada pengajian yang dinamakan weton dan juga sorogan. Dalam buku ini pengajian weton adalah pengajian yang berasal dari inisiatif sang kiai sendiri, sedangkan pengajian sorogan ini atas dasar permintaan dari beberapa orang santri kepada kiainya untuk diajari kitab-kitab tertentu. Nah, buku ini juga menjelaskan tentang sistem nilai di pesantren, di mana sistem nilai yang digunakan berakar dari agama Islam, tetapi tidak semuanya dipakai oleh mereka. Sistem nilai yang dipakai oleh kalangan pesantren itu diberi sebutan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, mungkin cukup banyak informasi tentang pesantren yang dapat kita ambil dari buku ini nantinya, dan buku ini juga bermanfaat bagi kita untuk mengetahui bagaimana kehidupan pesantren dan perubahan-perubahan yang terjadi di pesantren pada waktu itu.
Nah, cukup sekian yang bisa saya review dari buku-buku tersebut. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.